Halo semua, kembali bersama saya Oke Darmawan. Kali ini kita masuk ke materi nilai mutlak. Jadi kita mulai dari definisi nilai mutlak. Oke, nilai mutlak atau nama lainnya itu harga mutlak. Jadi itu adalah istilah yang sama ya. Nilai mutlak atau harga mutlak itu adalah konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Nah, nanti nilai mutlak dari suatu bilangan real X itu ditulis X ada X-nya, nah, di kiri dan kanan itu ada garis lurus ya. Jadi itu melambangkan tanda mutlak. Jadi dalam membuat tanda mutlak nanti ada lurus ke kiri kanan ya. Dan di sini nanti ada bilangan yang dimutlakkan. Nah, sehingga nanti jika ada bilangan ditulis dalam harga mutlak, maka hasil akhirnya akan menjadi suatu bilangan positif. Nah, contohnya kayak gini. Harga mutlak dari 4, nah, itu akan sama dengan 4. Harga mutlak dari negatif 2 itu akan sama dengan 2. Nah, sekarang berapapun bilangannya ini atau positif ataupun negatif bilangan jika ditulis dalam harga mutlak, maka hasil akhirnya akan menjadi suatu bilangan positif. Nah, itulah jadi sesuai dengan definisinya ini menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Nah, misalnya kayak gini, harga mutlak dari 4 dikurangi 7 itu nilainya berapa? Nah, kalau ada soal seperti itu maka 4 dikurangi 7 ini harus diproses dulu sehingga hasilnya adalah negatif 3. Sehingga harga mutlak dari negatif 3 dia akan menjadi 3. Nah, itu. Berikutnya, harga mutlak 2 dikurangi harga mutlak 6 dikurangi 10. Nah, itu sama dengan berapa? Nah, jadi di sini harga mutlak di dalamnya ada operasi harga mutlak lagi. Maka nanti kita harus selesaikan dari dalam. Kita selesaikan dulu ini. Harga mutlak dari 6 dikurangi 10. Sehingga ini akan menjadi harga mutlak 2 dikurangi harga mutlak 6 dikurangi 10 ini kan negatif 4. Harga mutlak, nah, itu punya yang depan. Nah, jadi di sini ada 2 dikurangi harga mutlak negatif 4. Nah, nanti bedakan dengan, nah, biasanya ada operasi kurung ya. 2 dikurangi negatif 4. Nah, ini sama dengan berapa? Kayak gitu. Nah, kalau ini kurung, berarti kan nanti operasi min pengurangan ketemu bilangan negatif, maka ini kan berubah menjadi operasi plus. Maka ini kan menjadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, itu yang terjadi kalau ini adalah kurung biasa. Nah, tapi sekarang kalau dalam harga mutlak itu harus kita selesaikan dulu. Mengingat bahwa nilai dari ini, harga mutlak dari negatif 4 itu kan sama dengan 4. Sehingga ini akan menjadi harga mutlak 2 dikurangi. Nah, hasilnya ini adalah 4. Kayak gitu. Nah, sekarang sama dengan harga mutlak 2 dikurangi 4, ini kan negatif 2. Harga mutlak dari negatif 2 berapa? Ya, 2. Oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi hasilnya berbeda. Oke, kita tambah contoh. Harga mutlak dari 5 dikurangi 3 kali harga mutlak 2 dikurangi 9. Nah, prosesnya juga sama. Kita selesaikan dari yang paling dalam dulu. Maka ini akan menjadi harga mutlak 5 dikurangi 3 kali harga mutlak negatif 7. Harga mutlak negatif 7 itu kan hasilnya 7. Maka ini akan menjadi harga mutlak 5 dikurangi 3 kali 7. Nah, harga mutlaknya berubah menjadi kurung biasa. Karena dari negatif 7 sudah kita jadikan 7. Maka ini menjadi harga mutlak 5 dikurangi 21. Kayak gitu. 5 dikurangi 21, ini kan hasilnya negatif 16. Harga mutlak negatif 16, jadi hasil akhirnya adalah 16. Oke, itu ya, gampang. Berikutnya, saya tambah lagi. Agak panjang ya. Harga mutlak 3 ditambah 3 kali harga mutlak 2 dikurangi 4 kali harga mutlak 1 min 6. Nah, kalau kayak gini tetap paling dalam dulu ya. Nanti yang kita selesaikan dulu adalah harga mutlak dari 1 min 6. Ini kan sama dengan harga mutlak negatif 5. Ini hasilnya adalah 5.
Nah, sehingga di sini akan menjadi harga mutlak 3 ditambah 3 kali harga mutlak 2 dikurangi hasilnya ini kan dapatnya 5. Kan 4 kali 5 berarti 20. Harga mutlak juga ya. Oke, jadi kan tambah pendek lagi. Nah, sekarang yang di dalam adalah ada harga mutlak dari 2 min 20. Ini hasilnya berapa? Harga mutlak negatif 18. Ini sama dengan 18. Maka ini akan jadi harga mutlak 3 ditambah 3 kali 18. Itu yang mutlak. Yang ini kurung biasa ya. Jadi harga mutlak 3 ditambah 3 kali 18 ini 54 ya. Berarti sama dengan harga mutlak 57. Hasil akhirnya adalah 57. Oke, itu ya untuk contoh penerapan nilai mutlak atau harga mutlak. Nah, berikutnya secara matematis nilai mutlak atau harga mutlak X itu dapat didefinisikan menjadi 2 tergantung nanti nilai X-nya. Harga mutlak X akan bernilai X apabila X-nya ini lebih dari atau sama dengan 0. Dan dia akan bernilai negatif X apabila X-nya kurang dari 0. X lebih dari atau sama dengan 0, ini kan berarti 0 atau bilangan positif. Tapi kalau X yang kurang dari 0 berarti bilangan negatif. Maksudnya bagaimana? Ini adalah bentuk matematis dari yang tadi. Jadi konsepnya kalau ada bilangan dimutlakkan dia akan menjadi positif. Jadi prosesnya kalau harga mutlak 2 ini dia kan lebih dari 0. Maka nilainya ini X, hasilnya tetap X. Berarti berapapun yang ditulis di dalam tanda mutlak itulah hasilnya. Maka hasilnya ini adalah 2. Itu. Tapi kalau harga mutlak negatif 2, negatif 2 ini kan di sini kurang dari 0. Maka hasil akhirnya dia gini. Diisi negatif dari yang di dalam tanda mutlak. Dalam tanda mutlaknya kan negatif 2. Harus ditambah negatif lagi. Negatif dari negatif 2. Nah, negatif ketemu negatif dia akan menjadi positif. Maka hasil akhirnya adalah 2. Oke, jadi itu ya. Jadi secara matematis bahwa harga mutlak X sama dengan X untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Dan sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan definisi dari bentuk mutlak atau harga mutlak yang lain? Nah, sekarang saya berikan 3 contoh saja ya. Oke, contoh yang pertama saya kayak gini. Tentukan definisi dari harga mutlak X ditambah 3. Nah, sebelum kita menentukan definisi, kita memerlukan batasnya dulu. Jadi kan ada di definisinya untuk nilai yang berapa. Gitu. Itu kita tentukan dulu. Maka sekarang yang di dalam tanda mutlak ini kan X plus 3. Maka kita cari batasnya dulu. Nah, untuk batasnya kita ambil aja. Apapun yang ada di dalam harga mutlak ini, X tambah 3. Nah, kita ambil batas yang atas ya, lebih dari sama dengan 0. Kayak tadi kan, untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Karena itu adalah harga mutlak X. Dan sekarang karena harga mutlak X tambah 3, berarti X tambah 3 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kita proses. Berarti X lebih dari plus 3, biar hilang kan dikurangi 3. Maka di sini menjadi negatif 3. Nah, batasnya selesai. Sekarang tinggal ditulis definisinya. Jadi harga mutlak X plus 3 sama dengan, oke, ingat tadi ya, yang di atas apapun yang di dalam itu tetap ditulis, tetap X plus 3. Sementara yang di bawah diisi negatif, negatif dari X plus 3. Nah, sekarang batasnya untuk apa? Untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Nanti bukan 0 lagi. Karena kita sudah definisikan di sini batasnya. X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 3. Nah, sekarang sehingga untuk yang bawah ini ngikut aja. Untuk X kurang dari negatif 3. Oke. Angkanya ini sama ya, berapapun angka yang didapat. Tandanya yang atas ngikutin perhitungannya di sini. Untuk yang bawah tinggal dibalik. Dihilangkan sama dengannya. Jadi ini lebih dari atau sama dengan, yang bawah menjadi kurang dari. Nah, nanti
perbedaan penulisan lagi satu hanya berada di sini kemungkinannya. Jadi bisa saja tidak dibuat dalam tanda kurung, tapi negatifnya itu didistributifkan. Sehingga penulisannya bisa saja kayak gini. Harga mutlak X plus 3 sama dengan X plus 3 untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Atau, nah sekarang negatifnya ini didistributifkan. Min X min 3. Jadi ini ya. Untuk X kurang dari negatif 3. Oke, kita dapatkan definisi dari harga mutlak X ditambah 3. Oke, berikutnya yang kedua. Tentukan definisi dari harga mutlak 2X min 5. Sama, batasnya dulu ya. Batasnya berarti 2X min 5 ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi 2X-nya lebih dari atau sama dengan 5, X-nya lebih dari atau sama dengan 5/2. Beres batasnya. Sekarang tinggal tulis. Jadi harga mutlak dari 2X min 5 sama dengan 2X min 5 untuk X lebih dari 5/2. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang yang bawah dinegatifkan. Mau ditulis dalam kurung silahkan, mau didistributifkan silahkan. Nah, kalau ditulis dalam kurung dia kayak ini, negatif 2X min 5 untuk X kurang dari 5/2. Ingat ya, ini sama. Nanti perbedaannya cuma di sini. Versi yang lain berarti ini ditulis min 2X ditambah 5. Boleh juga ditulis seperti ini. Jadi negatifnya didistributifkan. Oke, lanjut. Tentukan definisi dari harga mutlak 6 min 3X. Ya, langkah awalnya sama ya, buat batasnya dulu. Berarti batasnya 6 min 3X lebih dari 0. Jadi negatif 3X lebih dari negatif 6. X, nah ini kan prosesnya dibagi negatif 3. Dalam suatu pertidaksamaan jika dibagi negatif, tanda harus dibalik. Maka ini menjadi kurang dari atau sama dengan 2 ya, negatif 6 dibagi negatif 3. Nah, di sini akan sedikit perbedaan. Tadi yang atas kan lebih dari sama dengan, yang bawah kurang dari. Maka sekarang di definisinya akan kebalik. Bahwa harga mutlak 6 min 3X ini sama dengan 6 min 3X untuk X kurang dari atau sama dengan 2. Ikutin yang kita dapat di sini. Akan sama dengan negatif 6 min 3X untuk X ya balik lebih dari 2. Oke, kayak gitu ya. Nah, seperti tadi juga bahwa itu batasnya. Angkanya ini ya 2 sesuai dengan yang didapat di sini. Nanti perbedaan penulisannya ini kalau kita distributifkan ini akan ditulis negatif 6 ditambah 3X. Atau ada aja tulis nanti 3X dikurangi 6. Itu artinya sama saja ya, hanya beda posisi penulisan. Karena dalam suatu bentuk aljabar berlaku sifat asosiatif, bisa ditukar-tukar depan belakang. Oke, kayak gitu ya. Nah, itu untuk menentukan definisi dari suatu harga mutlak. Nah, berikutnya tambahan sifat-sifat nilai mutlak. Jadi di sini jika X, Y itu elemen bilangan real, maka akan berlaku yang pertama, harga mutlak X kali Y itu akan sama dengan harga mutlak X kali harga mutlak Y. Yang kedua, harga mutlak X per Y itu akan sama dengan harga mutlak X dibagi harga mutlak Y. Berikutnya, harga mutlak X plus Y itu nilainya akan selalu kurang dari atau sama dengan harga mutlak X ditambah harga mutlak Y. Berikutnya, harga mutlak X min Y nilainya selalu lebih dari atau sama dengan harga mutlak X dikurangi harga mutlak Y. Berikutnya, harga mutlak X itu nilainya sama dengan akar dari X kuadrat. Berikutnya, harga mutlak dikuadratkan atau harga mutlak X dikuadratkan sama dengan X dikuadratkan. Dan yang terakhir,
Harga mutlak X kurang dari harga mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nah, untuk yang sifat terakhir ini, tandanya nanti bisa mengikuti. Kalau tanda ini kita ganti dengan lebih dari, maka ini juga ikut menjadi lebih dari. Begitupun kalau kurang dari atau sama dengan, juga ikut menjadi kurang dari atau sama dengan. Oke, demikian ya untuk definisi nilai mutlak. Cara menentukan definisinya ditambah dengan sifat-sifat nilai mutlak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.